persiapan giat Cup Raja Curanmor. Gambaran speeder. Ini badutnya. Hati-hati dulu, mana joget? Mana joget? Nah, nama terus maju lu, borga lu. Itu kan lagi itu kan lo. Mau rumah sakit dulu. Amin dulu itu. Alhamdulillah. Tetap semangat. Viral di media sosial, Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Raja Ranmor menggunakan baju kostum badut. Sekarang saya berada di Satreskrim Polrestabes Palembang mewawancari Kadit Ranmor, Ibtu Joni Palapa dan Kasubnit Opsnal Ranmor, Ibda Gadik. Bang, ini kan ada tanggapan unit Satreskrim Polrestabes Palembang Ranmor menangkap Raja Ranmor yang diketahui ada 255 TKP di Palembang. Nah, itu kan penangkapan itu kan anggota kita Opsnal Ranmor melakukan penyamaran memakai baju badut untuk menangkap pelaku. Gimana dong? Jadi untuk menangkap pelaku inisial yang kami tangkap ini J, memang susah. Sudah berapa kali kami masuk, di sana malah dipasang CCTV oleh komplotan si J ini. Nah, jadi yang punya ide untuk masuk ke sana karena orang-orang lain aja masuk situ sering ketahuan. Nah, yang punya ide beliau. Gitu. Nah, itu gimana dong kronologisnya? Apa melakukan penangkapan itu? Lidik itu? Kalau dari yang kemarin, anggota kami sudah melakukan penyelidikan itu hampir 1 minggu. Cuman dari penyelidikan itu, karena si pelaku inisial J ini sangat antisipasi dengan menambahkan CCTV di lingkungan rumahnya, akhirnya memang anggota kami untuk menyasar ke rumah pelaku agak susah. Jadi akhirnya kami beserta tim Opsnal berinisiatif menggunakan undercover, yaitu yang tadi memakai baju badut Doraemon dan Spiderman. Sehingga ya alhamdulillah pelaku dapat tertangkap. Penyelidikan itu sendiri nih udah berapa lama ke pelaku? Ngarah ke pelaku? Dia itu sudah DPO banyak. Jadi ada satu temannya di Ogan Ilir ketangkap. Masalah Curanmor dilari kan, satu. Tahun 2025. Terus di Lemabang satu temannya, dia lari. Di kita ada 2 kalau nggak salah. Mungkin di polsek-polsek lain banyak. Itu DPO. Berarti hampir 1 pekan apa 1 bulan? Apa penyelidikan terhadap pelaku J ini? 1 bulan ya? 1 bulan ada. 1 bulan. Nah, terus setelah kita melakukan penyamaran itu, kronologis penangkapan anggota nyampirin pelaku lah, mendekati pelaku gimana itu? Melakukan penangkapan di TKP setelah anggota memakai baju badut. Pada saat itu kami langsung, setelah kami melakukan persiapan, konsolidasi untuk menentukan langkah, kami mulai aksi sekitar jam 11 malam. Jadi dapat informasi dulu gitu ya, bahwa pelaku sedang duduk di pinggir dam itu. Dan kebetulan memang kami diuntungkan di sana sedang ada hajatan. Ada hajatan, ada pesta. Mereka lagi sibuk nyanyi-nyanyi di atas panggung. Kami masuk. Jadi memang waktunya tepat sekali. Dengan kostum badut itu, kita awalnya menyasar ke panggung itu dulu untuk menyamarkan. Kemudian setelah kami ketahui kalau TSK ini sedang ngapel di rumah pacarnya, mengetahui situasi tersebut, dia lagi santai di sana, badut itu dua orang anggota kami itu langsung menyasar ke rumah tersebut. Tapi yang lain di dekat sekitar situ agak jauh kan? Nah, tim yang lainnya itu menunggu di sekitaran situ juga, jadi lebih mudah untuk kami mengcover 2 badut tadi. Nah, saat melakukan penangkapan memakai baju badut itu ada nggak kecurigaan pelaku terhadap anggota pada saat itu? Alhamdulillah enggak ya Mas ya, karena badut ini pun juga anggota kami ini 2 ini sudah kami latihkan. Jadi dengan gaya gerakannya, cara dia bicara sudah kami latihkan
agar ya seperti sama badut seperti biasanya. Jadi ketika kami menyasar rumahnya tersangka itu tidak timbul kecurigaan apapun. Dan sempat ini joget ya. Sempat joget di depan pelaku juga sempat jadi orang joget. empat itu pelakunya. Joget-joget, ketahuan kan, langsung ditangkap. Nah, saat melakukan penangkapan kan kondisi situasi di TKP itu ramai itu. Iya. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat itu. Sempat ya. Pada Dia saat- menggigit salah satu badut ya, Spiderman. Pada saat itu si TSK ini juga melakukan perlawanan pastinya. Apalagi dengan tubuh dia yang cukup besar dan berisi melakukan perlawanan. Satu anggota kami cedera, keseleo dan juga digigit oleh pelaku. Nah, saat itu berarti kita berikan tindakan tegas terukur terhadap pelaku. Dan Oh, sempat tentu saja. diteriakin maling gitu ya. Gitu. Ramai warga di sana itu karena si pelaku ini teriak maling. Jadi sekitaran kampung sana itu yang anak-anak muda itu menggerubungi. Tapi alhamdulillah karena posisi anggota lainnya itu yang standby di dekat dari sana, jadi Langsung mendekat situ kan. jadi Banyak pelaku ini warga cepat tahu. juga kita hampiri seperti itu. Oke, Nid, kalau untuk rekam jejak pelaku ini katanya informasi yang didapat dari Polrestabes Palembang sama Polsek, katanya pelaku ini pernah 5 kali mendekam di 4. penjara. 3 kali tahun 2019, 2020, dan yang ketiga kali kami yang nangkapnya. Opsional Mall ketiga, ini kami lagi nangkapnya. Jadi 4 kali. Oke, berarti sebelum dia masuk penjara itu sudah berapa TKP maksud Anda? Pas dia jalani, ada 200 TKP? Kalau kemarin itu banyak juga. Kalau 200 TKP. tapi pengakuan dia yang diakuinya sebelum yang di Ogan Ilir itu kan banyak TKP dari teman itu kan. Di Lemabang ada juga. Terus di sini ada temannya juga ditangkap. Jadi sekitar kurang lebih 200, tapi pengakuan dia 52 ya dari keterangan dia. 200 TKP selama dia menjalani hukuman dia. Cuman dari semenjak dia dikeluarkan sampai saat ini ya hampir 55 TKP dari pengakuan dia. Nah, untuk CCTV tadi itu dipasang pelaku untuk mengetahui saat tugas melakukan penangkapan. Iya, jadi di lorong-lorong itu kan di rumah warga kan di pinggir jalan itu lorong dipasang CCTV. Jadi kami curiga kan begitu kami masuk kok nggak ada di dalam rumah kan. Nah, itu kita melakukan penangkapan itu sudah berapa kali lepas pelaku ini? Licin. 4-5 kali. Dia, bukan dari Ranmor aja, dari Pidum juga pernah gerbek, bocor juga. Itu masyarakat di sana tahu nggak si pelaku yang memasang Tahu. CCTV tahu? Tahu, cuman mungkin takut kan. CCTV berarti benar lepas saat itu? Loh? CCTV itu berapa kali dilepas dari anggota? Kalau kami pertama kali masuk 2 kali, di depan sekali sama di lorong dia. Begitu itu tawan kan. Seminggu lagi kurang lebih 1 bulan lah kami gerbek lagi, sudah dipasang lagi, ada lagi. Kalau untuk jejak pelaku sendiri saat melakukan aksinya, si pelaku ini bagaimana? Apa dengan rekannya atau Jadi gini, pelaku untuk sendiri? pelaku ini kan kita kan pernah menangkap pelaku ini, jadi alhamdulillah biarpun dia pakai jaket atau pakai helm, alhamdulillah kita mengenali ciri-ciri dia kan. Jadi dia bersama temannya. Tapi teman ini berganti-ganti. Kadang 4 orang, kadang 2 orang gitu. Pasti bersama temannya. Dan dia pelaku ini selalu memetik. Dia yang turun. Nah, informasi yang dihimpun juga pelaku saat melakukan aksinya sering membawa senjata tajam dan senjata api. Iya, benar. Nah, dia sering melakukan kekerasan nggak terhadap korbannya? Tapi untuk pada saat dia melakukan pencurian tersebut belum ada. Belum ada. Tapi pernah di Ogan Ilir waktu itu ada anggota melihat kejadian itu, jadi pura-pura mau ngeluarin senpi. Makanya salah satu tertangkap teman dia di situ. Berarti DPO juga di Ogan Ilir. nakutin ya? Iya, nakutin. Itu ditemuin apa pas di lapangan? Pada saat penangkapan itu yang kami temukan dia selalu membawa sajam. Dan sajamnya itu berbentuk pisau mungkin sekitar 10-15 cm. Stainless putih. Mungkin untuk kata-kata nih, untuk pelaku curanmor atau pelaku curas dan pelaku curat yang belum tertangkap, Jadi yang masih berkeliaran. kami himbau
dari Satreskrim Polrestabes Palembang untuk teman-teman Jordi yang masih DPO ataupun pelaku-pelaku kriminal lainnya agar menyerahkan diri atau berhenti melakukan kegiatan tersebut. Karena kami akan melakukan tindakan tegas terhadap kalian. Nah, untuk Badut sendiri, Spiderman ini kan, karena katanya ada informasi sakit. Kenapa itu? Saat melakukan penangkapan. Sakit ini karena pada saat penangkapan itu si pelaku ini menceredai Spiderman itu Digigit dengan cara digigit dan dia berusaha memberontak. Saat dilakukan penangkapan itu ya? Iya, betul. Ada kata-kata enggak Kasubnit untuk pelaku kejahatan kan tadi sudah. Untuk para pelaku curanmor khususnya yang ada di Kota Palembang, dimanapun kamu berada, akan kita kejar. Dan slogan Ranmor sekarang ini berubah. Jadi kalau dulu beguyur baik, sekarang kejar-kejar terus. Nah, ini pelaku-pelaku begal ini tambah banyak nih. Unit Ranmor sendiri menyikapi gimana? Ini kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang mengadakan patroli R2. Jadi setiap malam minggu, jadi di tempat-tempat yang rawan, jadi gabungan itu dari polsek-polsek opsionalnya juga. Jadi malam minggu keliling sampai pagi di tempat-tempat rawan begal atau kejahatan jalanan lainnya. Nah, kemarin ada salah satu korban wanita yang informasinya kena begal, ada ini nggak tindak lanjut nggak dari Satreskrim sendiri? Jelas ada itu. Untuk curas ini jadi memang perhatian khusus dari Kasat. Jadi untuk kejadian curas, jadi kita datang ke TKP, menelusuri datang dan perginya pelaku. Untuk para pengendara khususnya kendaraan roda 2 di Palembang, mohon ditambahkan kunci ganda di kendaraan tersebut supaya meminimalisir kejahatan curanmor. Jadi agak menghambat kalau pakai gembok yang warna kuning yang kecil, jangan yang besar lubang itu. Kalau yang gembok besar itu mudah didongkel oleh pelaku. Untuk parkir sendiri di mana diharapkan? Jangan juga parkir di tempat yang sepi. Kalau memang dia harus ke Indomaret atau Alfamart belanja di tempat yang sepi, ya minimal dia harus naruh motornya di tempat yang lebih terang. Dan jangan lengah kan, lihat terus kan kendaraannya. Nah, untuk masyarakat sendiri yang berkendara malam agar tidak menjadi korban curat apa yang harus dilakukan? Kalau dari pengendara yang berkendara di malam hari, kami himbau untuk tidak menyasar ke jalanan yang sepi. Kalau memang harus jalanan yang sepi, ya kita minimalisir lah. Dan gini, pada saat berkendaraan sepeda motor jangan menggunakan HP, handphone. Nah itu. Jadi jangan memancing pelaku. Iya. Dan tas juga kalau bisa untuk perempuan kan ditaruh di dalam box aja. Jangan di luar. Nanti dijamret oleh pelaku. Intinya harus meningkatkan kewaspadaan, terutama ke diri masing-masing pengendara. Tadi kita sudah mewawancarai Kanit Ranmor, Ibtu Joni Palapat dan Kasubnit Opsional Ranmor, Ibda Gardi. Kepada pengendara tetap hati-hati berkendara, tetap saksikan terus kami di Saksi Kata.